Shalom, saya akan menyanyikan sebuah lagu dan saya dedikasikan lagu ini buat saudara-saudara yang sedang ada di rumah. Setiap kita dominan ada di rumah. Tetap kita dukung pemerintah. Amin. Saya juga berdoa yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan, yang sakit sembuhkan, yang tertindas kita berdoa dia dilepaskan. Amin. Saya Fernando Sinaga. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, bagi Tuhan dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya rindu berdoa untuk saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sepakat berdoa minta kemurahan Tuhan, minta keajaiban, minta perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami dalam kondisi saat ini, Tuhan, kami rindu turut campur tangan Tuhan. Lindungi setiap kami yang mendengarkan firman. Lindungi kami yang setiap menyaksikan video ini. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya, amin. Amin. Shalom bagi saudara yang ada di Sumatera, bagi saudara yang ada di Jakarta, di Jawa, bagi saudara yang ada di Kalimantan, bagi Anda yang ada di Sulawesi, bahkan di Papua. Tuhan Yesus mengasihi Indonesia. Amin. Saya Fernando Sinaga, saya bukan Tompi, tapi saya Fernando sedang pakai topi. Haleluya. Hari ini saya akan sharing kepada saudara dan saya berdoa ketika Anda mendengarkan sharing ini, mendengarkan cerita saya, mendengar firman Tuhan, saudara mengalami perubahan, bahkan mengalami paradigma yang berbeda. Saudaraku, ada 5 kuasa setiap hari. Nah, seringkali kita tergoda dengan kondisi, kita suka searching ke Google, kepada internet, dan kita
terkontaminasi dengan berita-berita. Ketika berita negatif mempengaruhi suasana hati kita. Nah, hari ini saya berdoa, izinkan saya sharing akan 5 kuasa, 5 power ini sehingga bisa mempengaruhi hidup saudara, mempengaruhi seluruh hari-hari saudara, bahkan mempengaruhi seminggu, sebulan, setahun, bahkan selamanya. Amin, amin. Hari ini topiknya adalah 5 kuasa setiap hari. There is a power in our daily life. Yang pertama, kuasa perkataan. The power of right word. Saya baca di Alkitab. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Matius 5 ayat 37 juga dengan jelas mengatakan, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari, ternyata kuasa itu ada pada perkataan kita. Kuasa itu ada pada lidah kita. Say something. Ucapkan sesuatu yang mengubah hidupmu. Kalau engkau sedang sakit, berkatalah, Tuhan Yesus sembuhkan aku. Kalau engkau sedang mengalami kerisauan, berdoalah, Tuhan Yesus berikan aku penghiburan. Kalau engkau sedang tertekan, berdoalah, Tuhan Yesus lepaskan aku. Ada amin? Yakub 5 ayat 12. Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. 1 Petrus ayat 4, 1 Petrus 4:11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Amin. Kuasa perkataan. Nah, kuasa kedua adalah kuasa sukacita. The joy of the Lord is my strength. The power of rejoice in the Lord. Sukacitalah. 1 Tesalonika 5:16. Ya, saya perbaiki terlebih dulu biar lebih cerah. Amin. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Lihat. Anda boleh berkaca, Anda boleh berkata kepada diri saudara di kaca. Bersukacitalah. Anda boleh sebut nama Anda. Hey Fernando, bersukacitalah. Rejoice always. Saudaraku, kapan iblis bisa menyerang kita? Ketika tidak ada sukacita. Tapi lihat, ketika Anda sukacita, tidak ada celah iblis menyerang saudara. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Haleluya. Hari ini belajar bersukacita. Amin. Kuasa yang ketiga. Kuasa pengharapan. The power of hope. Miliki pengharapan. Di balik masalah ada mukjizat. Miliki pengharapan. Di balik sakit penyakit ada kesembuhan. Ada amin? Nah, Yeremia. Saya baca saudara. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Mari miliki harapan pada Tuhan. Apapun yang Anda alami, harapkan Tuhan datang menolong Anda. Amin. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati.
masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan Allahnya. Lihat, seorang Daud terjepit dengan kondisi, bahkan terjepit dengan rakyatnya sendiri. Apa yang dia lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya. Dia berharap hanya pada Tuhan. Saudaraku, never give up. Apapun kondisi di daerahmu, di rumahmu, di perusahaan saudara, di keluargamu, never give up. Percayalah saudaraku, sesuatu yang besar bisa terjadi bila kita selalu punya harapan, punya hope, selalu berharap sama Tuhan. Amin. Yang keempat, kuasa yang keempat, kuasa ucapan syukur. The power of thanksgiving. Bersyukurlah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucapkan syukur dengan apa yang kita miliki, maka Tuhan akan melipat gandakan saudara, melipat gandakan pada waktunya. Ada amin? Saudara dan saya pasti ingat, sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia tidak komplain dengan 5.000 orang, begitu banyak yang mengikuti dia. Tapi apa yang dikatakan? Sekalipun terbatas, yang dia miliki saat itu sangat terbatas. Tapi waktu dia mengucap syukur, waktu Yesus mengucap syukur, mukjizat terjadi. Hari ini bersyukur saja. Bersyukur bahwa Tuhan Yesus di hati saudara. Amin. Bersyukur bahwa engkau masih bernafas. Roti dan ikan tidak habis, malah kelimpahan. Ini caranya, yaitu mengucap syukur. Yang terakhir, yang kelima, kuasa yang terakhir adalah kuasa berpikir positif. The power of positive thinking. Berpikirlah positif. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, jadi akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hari ini saya berdoa, Anda memutuskan untuk berpikir positif. Berpikir positif, berpikir Kristus. Positif itu plus. Amin. 1 Korintus 2 ayat 16. Ayat B, bagian B. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Mari, ubah pola pikirmu. Di pikiranmu adalah pikiran Kristus. Pikirkanlah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkan, ini kata aktif. Thinking, berpikirlah. 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami menaklukkannya. Berarti saudara diberikan kuasa untuk menaklukkan pikiran negatif bagi Kristus. Efesus 4:23. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Salib itu plus, salib itu positif. Selalu bisa melihat sisi positif dari orang lain. Amin. Kunci dari segalanya agar kita bisa mengalami kuasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menjaga hati kita. Haleluya, haleluya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Sebelum saya akhiri sharing ini, saya rindu berdoa saudara. Mari tutup mata, kita berdoa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, biarlah kuasa positif ada pada setiap kami. Biarlah kuasa Kristus ada pada kami. Hari ini hamba berdoa, terjadi mukjizat dimanapun kami berada. Tuhan berikan yang terbaik, lindungi setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya, amin. Amin, amin, amin.